Kenapa? Apa-apa. Sakit apa? Enggak apa-apa. Keseleo sedikit Ada bekas sih. bekas apa gitu? Enggak. Betul nggak Bapak ini? Enggak apa-apa, Mas. Aduh, Yaudah, lain yuk, kali yuk, hati-hati masuk. kan, Mbak. Hati-hati ya. Enggak apa-apa. Yuk. Gimana ini? Lu ngapa-ngapain? Randy. Ini siapa? Mang ngapain pegang-pegangan di sini? Mama tadi kepleset. Mama ditolongin sama teman Mama. Mama nggak usah bohong ya. Ternyata bener Mama tuh nggak selingkuh. Kamu masih marah sama Mama? Iya, Mama selingkuh. Ya Allah, Rangga, Mama nggak kayak gitu, Rangga. Mama yang ngecurin keluarga. Loh, Rangga, ya Allah, Rangga. Hei Rangga, jangan kasar lu ya sama orang tua lu sendiri ya. Biar bagaimanapun juga, dia ibu lu yang udah ngelarin lu. Ya lu siapa? Keluarga bukan. Jangan gitu dong, Nak. Mama nih kangen sama kalian. Rangga gak kangen ribut. Hah? Ini biasa. Mamanya Dita. Oh, si orang ganjen. Apa sih ngomong-ngomong? Randy, Selingkuh. Mama kangen, Nak, sama kalian. Kakak nggak boleh begitu, bagaimanapun dia tuh mama kita. Alah, lu anak kecil tau apa? Masuk. Ya Allah, Rangga, Dita. Lu gak usah kesini lagi, lu mending pergi gak usah kesini. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pemirsa, kalau kita lihat tadi bersama, di awal adalah potongan dari cuplikan reka adegan yang pernah menimpa narasumber kami. Dan alhamdulillah narasumber kami juga sudah hadir di studio bernama Ibu Umi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Farid, Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Ceritanya begini Pak, saya udah 1 tahun cerai sama suami saya Pak Ustadz. Boleh tahu penyebab dari cerainya itu apa ya Bu? Oh jadi kayak gini Pak Ustadz, suami saya cemburu Mas. Saya aktif di kelurahan ngurusin orang sakit, dalam bekerja saya banyak sama tim masuk cowok Mas. Ya. Artinya maksudnya di pekerjaan itu banyak teman-teman kerjanya, rekan kerjanya banyak cowok begitu. Iya Mas. Terus suami cemburu. Iya sama, cemburu betul ya Mas. Cemburunya ada apa nggak yang kira-kira melebihi batas gitu dari yang Ibu pikirkan? Ya menurut saya ngelebihin batas gitu. Ya, seperti apa? Ya seperti kan pernah saya nolong orang sakit nih Mas. Terus dia nggak percaya gitu sama saya. Jadi anak saya tuh yang itu saya ajak ke rumah sakit. Nah itu anak saya diajak ke rumah sakit. Kalau anak saya iya betul pekerjaan mama begitu gitu, nolong orang di rumah sakit Mas. Ya. Nah waktu mohon maaf selama sebelum menikah dia memang seorang pencemburu atau tidak? Enggak Mas. Kira-kira Ibu menduga ada penyebab lain nggak sampai dia bisa cemburu seperti itu apa? Ya ada sih, karena dia kan maaf Mas, dia nggak kerja suami saya gitu, nggak bekerja. Oke, baik nih Pak Ustadz, kadar cemburunya berlebihan menurut Ibu Umi karena cemburu sudah mulai ketika dia sudah tidak bekerja nih Pak Ustadz. Ya, satu kita bisa lihat ini dari segi psikologis Mas Farid. Jadi secara psikologis seorang laki-laki yang mestinya menjadi kepala rumah tangga, tapi di situ dia justru bahasa kasarnya tidak punya kerjaan, kemudian bergantung pada ibu, mungkin itu menjadi sensitif Mas dalam suasana seperti ini. Ketika secara psikologis dia sensitif ya, dia merasa kok ini saya
kelihatannya berada di bawah istri saya secara materi, secara pekerjaan gitu. Karena sensitif itu biasanya secara psikologis dia butuh kanalisasi emosi. Nah, kanalisasi emosi untuk menunjukkan bahwa dia itu masih di atas, bahwa dia itu masih pemimpin, itu ya memang dia masih pemimpin, tapi ini secara psikologis karena dia berada di bawah secara ekonomi, maka untuk kanalisasi emosi, maka dia show of force gitu, powernya dilihatkan dengan menunjukkan rasa cemburu, rasa curiga gitu ya, sebagai kanalisasi dari emosi sang suami ini yang ternyata kebetulan pada saat itu belum bisa punya pekerjaan yang baik, punya penghasilan yang tetap untuk menghidupi keluarga. Nah, Bu Umi sendiri udah pernah bilang alasannya apa, bekerja kenapa dengan suami dan siapa itu cowok-cowok itu udah pernah bilang? Udah Mas, saya udah bilang sama suami saya, kebetulan tuh Mas, anak saya tuh jadi salah paham sama saya Mas. Anaknya Yang nomor 3, jadi saya kan punya teman cowok mau beli buah buat urusan rumah sakit. Nah, jadi anak saya yang saya salah ngeliat. Jadi saya tuh posisi saya mau jatuh nih Mas, karena itu licin jalan, mau jatuh, terus teman saya megang tangan saya, mau nyebrang tuh Mas. Nah, terus anak saya dari belakang ngeliat saya. Cuman itu aja. Ayo Mas, cepetan yuk. Kasihan kan orang yang sakit udah nunggu lama-lama ya kan. Aduh, Masya Allah, hati-hati Mbak. Lu Bapak ini? Hah? nggak Kenapa? apa-apa. Sakit apa? Enggak apa-apa. Keseleo sedikit. Ada bekas sih. apa gitu? Enggak. Betul nggak Bapak ini? Enggak apa-apa Mas. Aduh, lain kali hati-hati Mas. Mbak. Hati-hati ya. Enggak apa-apa. Yuk. Gimana ini? Lu ngapa-ngapain? Randy. Ini siapa? Ngapain pegang-pegangan di sini? Mama tadi kepleset. Mama ditolongin sama teman Mama. Mama nggak usah bohong ya. Ternyata bener Mama tuh nggak selingkuh. Ya Allah. Gitu deh. Sambil buka jangan. Lu siapa di sini? Dan gitu nah. Udah Mama nggak usah bohong ya. Udah kegipin sama gua. Ya Allah Randy. Mama ini kepleset. Lu juga. Randy. Kamu jangan main-main sama orang tua ya. Kamu siapa? Lu selingkuhin orang lu. Randy. Ya Allah. Anak kamu. Iya Mas. Maaf ya Mas. Ya Allah Randy. Jadi terus anak Saya sangka selingkuh, iya, sama bapaknya, Mas. Jadi bapaknya. Iya. Ya, ini bahayanya berburuk sangka itu di situ Mas Farid. Sehingga Islam menganjurkan untuk senantiasa melakukan tabayun, proses klarifikasi. Karena bahaya buruk sangka ini satu secara psikologis bisa menjadi barrier atau penghambat. Ya. Maka Allah wanti-wanti ya ayyuhalladzina amanu ijtanibun katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Jadi Allah mengingatkan orang-orang yang beriman. Ini di surat Al-Hujurat ayat 12 mengatakan begitu Allah. Jauhkan dari berbagai macam prasangka. Karena apa? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena ada sebagian dari prasangka itu, terutama prasangka buruk, itu dosa. Itu wala tajassasu, dan kamu jangan menggunjing. Nah, karena fakta-fakta, kenyataan, realitas itu belum tentu mencerminkan yang sesungguhnya. Maka ibu, itulah pentingnya ibu berkomunikasi, berdialog, melakukan klarifikasi. Kalau suami sudah a priori misalnya ya ibu ya, sudah nggak percaya sama ibu karena sudah a priori gitu, maka sebaiknya cari hakim penengah gitu, orang yang dipercaya suami. Dicari siapa? Ibu sampaikan. Saya nggak tahu sudah sejauh mana ibu mencoba meyakinkan suami ini sudah seperti apa selama ini. Ya gimana Ibu? Udah sejauh mana untuk meyakinkan Saya suami? sih udah ngejelasin sama suami saya Mas. Saya bilang saya tuh kerja, saya bilang, terus dia nggak percaya. Saya udah jelasin sama saya juga, saya nggak percaya Pak. Mereka berdua nggak percaya. Nggak percaya gitu. Jadi saya bingung saya ngomong gimana gitu. Saya udah berusaha sekuat saya gitu biar mereka percaya, tapi selama ini nggak percaya dia. Berarti Ibu menjalankan kehidupan rumah tangga terus dengan kecurigaan dari suami. Iya, kecurigaan terus. Jadi yang ada di hatinya dia tuh curiga aja. Kalau saya keluar tuh, pas saya keluar dia curiga. Nah terus saya dengar katanya gara-gara itu juga ya suami mengajukan cerai sama Ibu, betul? Iya, gara-gara itu juga Mas Farid dia itu cerai sama saya. Nah,
Kemudian proses cerainya sesuai dengan pengadilan, melalui pengadilan? Iya, sesuai melalui pengadilan. Terus dia pas dipanggil sama pengadilan nggak datang Pak Ustadz. Dia nggak datang? Nggak datang, selama 3 kali tuh nggak datang. Oke, berarti sudah diputuskan. Nah, ibu resmi bercerai. Anak-anak ada berapa ibu dari? Kebetulan anak saya ada 4 Pak Ustadz. Pak Mas Farid. Iya, ada 4. Iya. 4-4-nya ikut ibu? 4-4-nya ikut bapaknya. Ikut bapaknya. Iya. Boleh tahu kenapa? Ya, saya juga ngerti. Jadi anak saya ikut bapaknya semua gitu. Yang 2 masih suka nanya sama saya. Kalau yang 2 udah nggak, Mas Farid. Yang 2 udah enggak. Oke. Nah, terus kemudian anak-anak yang ikut sama bapak sering komunikasi sama ibu? Kalau yang pertama sama yang terakhir suka kalau anak saya kebetulan yang pertama nggak bisa ngomong Mas Farid. Nah, kalau yang bontot, yang perempuan suka ke rumah. Jadi statusnya ibu sudah bercerai dengan suami? Udah Pak Ustadz, udah Cuma cerai. ini problemnya anak-anak semuanya ikut ke bapak. Iya. Dan komunikasi dengan anak selama ini menjadi tidak lancar karena ibu diprasangkai oleh anak-anak berbuat, sehingga mungkin ini ada image mungkin Mas Farid ya, bahwa penyebab perceraian ini dikonstruksi sedemikian rupa karena ibunya selingkuh ya, mungkin seperti itu. Sehingga anak-anak terbawa oleh konstruksi ini, kemudian sehingga ibu menjadi terhambat komunikasinya dengan anak. Begitu ya Bu ya. Sampai sejauh ini anak-anak cuek saja apa gimana kalau sejauh apa ini yang sudah ibu upayakan untuk mendekati anak? Sejauh ini cuek aja Pak Ustadz. Saya